hipovolemik. Shock hipovolemik adalah kondisi gawat darurat yang akibatnya hilangnya darah atau cairan dalam tubuh yang jumlah besar sehingga jantung tidak bisa memompa cukup darah ke seluruh tubuh. Kondisi ini juga harus segera ditangani guna mencegah kerusakan organ yang bisa berdampak kematian. Penyebab shock hipovolemik. Nah, shock hipovolemik ini terjadi ketika jantung tidak dapat mengalirkan darah ke seluruh tubuh akibat kehilangan dari 15% volume darah atau cairan yang akibatnya organ tidak mendapatkan cukup oksigen. Kondisi ini bisa berujung pada kegagalan fungsi organ. Nah, di sini ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan perdarahan dan memicu terjadinya shock hipovolemik. Yang pertama ada luka robek yang luas, kemudian patah tulang, ada robek atau pecahnya aneurismia aorta, kemudian perdarahan pasca melahirkan, ada pecah atau rupturnya kehamilan ektopik, ada perdarahan dalam rongga dada atau hemotoraks, kemudian ada cedera yang merusak organ seperti hati, limpa atau ginjal. Nah, gejala shock hipovolemik. Saat mengalami shock hipovolemik, jantung tidak mampu memompa darah dalam jumlah yang cukup ke seluruh tubuh, yang akibatnya akan muncul sejumlah keluhan dan gejala sebagai berikut. Pertama, ada tubuh terasa lemas, kemudian tekanan darah menurun, keringat dingin terutama pada telapak tangan dan kaki, kemudian jarang buang air kecil atau tidak buang air kecil sama sekali, kemudian denyut nadi menjadi cepat tetapi terasa lemah, jantung berdebar, nafas cepat, kulit terlihat pucat, suhu tubuh menurun, kemudian ada cemas atau gelisah, dan linglung dan pingsan. Pengobatan shock hipovolemik. Shock hipovolemik merupakan kondisi gawat darurat yang memerlukan penanganan segera. Ada beberapa hal yang bisa torang bekeng. Yang pertama, posisikan tubuh penderita di permukaan yang rata dan angkat kaki sekitar 30 cm sehingga posisi kepala lebih rendah daripada kaki. Kemudian jangan ubah posisi penderita jika terdapat cedera kepala, leher, punggung, atau kaki kecuali penderita dalam bahaya, misalnya dekat dengan benda yang mudah meledak. Kemudian jangan memberikan cairan apapun ke dalam mulut penderita dan jangan mencabut benda apapun yang menancap di tubuh penderita, misalnya pisau atau pecahan kaca. Berikut, tekan titik perdarahan menggunakan kain atau handuk dan buat ikatan kencang menggunakan kain atau handuk tersebut pada area tersebut untuk meminimalkan volume darah yang terbuang. Kemudian, buat suhu tubuh penderita tetap hangat untuk mencegah hipotermia, misalnya dengan menyelimutinya. Kemudian terakhir, stabilkan bagian leher sebelum memindahkan penderita ke dalam ambulans atau alat transportasi lain jika ada cedera di leher atau di kepala. Di sini juga ada komplikasi shock hipovolemik. Kurangnya darah dan cairan di dalam tubuh akibat shock hipovolemik dapat menyebabkan komplikasi. Yang pertama, ada kerusakan organ seperti ginjal atau otak. Kedua, penurunan kadar oksigen dalam sel-sel tubuh. Kemudian ada kematian jaringan pada lengan dan tungkai. Kemudian ada serangan jantung dan kematian. Terakhir, ada pencegahan shock hipovolemik. Shock hipovolemik dapat dicegah bila hal yang menyebabkan perdarahan parah atau berkurangnya cairan tubuh segera ditangani. Nah, ini beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mencegah shock hipovolemik. Yang pertama, penuhi kebutuhan cairan. Kemudian, gunakan helm, sabuk pengaman, atau alat keselamatan lain saat berkendara. Kemudian, periksakan diri ke dokter jika mengalami gangguan pada sistem pencernaan. Kemudian jaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, dan terakhir lakukan pemeriksaan kesehatan.
Apakah Ibu ada pertanyaan mengenai shock hipovolemik? Iya, saya mau bertanya, Ses, ini apakah ada faktor risiko shock hipovolemik? Faktor risiko dari shock hipovolemik yakni terjadi pada penderita penyakit atau kondisi yang dapat meningkatkan risiko terjadinya perdarahan, yaitu penyakit jantung dan pembuluh darah seperti aneurisma aorta, dan kemudian gangguan pada saluran pencernaan seperti ulkus duodenum. Selain itu, cedera akibat kecelakaan berkendara, jatuh dari ketinggian, dan tertusuk benda tajam juga berisiko menimbulkan perdarahan yang bisa memicu terjadinya shock hipovolemik.